Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu banyak pelanggan yang kena denda PLN ya, viral di TV-TV, kena denda sampai puluhan juta. Dan salah satu penyebabnya yaitu ditemukannya kabel ini ya guys ya. Ini namanya kabel jammeran. Jadi bukan masalah segelnya, tapi masalah kabel jammerannya yang mempengaruhi pengukurannya ya guys ya. Dimana di meteran tersebut ada kabel jammeran di sini ya guys ya. Ini ya di sini. Inilah ya, ini saya jammernya. Jadi listrik ini akan langsung ngelos ke sini guys ya, nyambung ke sini. Ya, sini ke sini langsung ke MCB. Ini adalah pencurian listrik ya guys namanya ya. Jadi sebagian besar listriknya akan mengalir ke kabel, tidak masuk ke dalam meteran ya. Karena ini langsung di jumper. Jadi pengukurannya akan jauh-jauh sekali dari pengukuran yang asli ya guys ya. Mungkin kalau di jumper ini bisa sampai 75%-an ya. Jadi yang diukur tidak akan akurat, akan lebih rendah dari apa yang dipakai oleh pelanggan. Ini guys ya. Jadi ini namanya jammeran. Ini jammer listrik ya, nyuri listrik. Kalau jammerannya seperti ini ya. Jadi pastikan KWH di rumah kalian tidak ada jammeran ini ya. Ya, di rumah kalian jangan ada jammeran ini. Periksa kabelnya itu harus 4, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau ada satu lagi itu ground di sini ya, warna kuning hijau. Jadi kabelnya harus 4, 1, 2, 3, 4. Kalau ada jammeran seperti ini ya segera laporkan PLN biar tidak dijammer lagi ya guys ya. Pokoknya usahakan dihilangkan jammerannya ini ya. Pokoknya jangan sampai ada jammeran. Karena itu sangat mempengaruhi pengukuran dari listrik yang di rumah kalian. Yang kedua, di mana jammeran itu biasanya dilakukan ya guys ya. Yang kedua di sini guys, di MCB sini ya. Nah, ini namanya jammeran pencurian daya listrik ya. Misalnya 4 ampere dijamper di sini sama sini, itu bisa kuat sampai misalnya 2200 watt sampai 10.000 watt karena MCB-nya dijamper. Ya, ini jammeran pencurian listrik, ini jammeran pencurian daya. Sebentar guys, saya jamperkan. Oke ya, ini ya. Ini yang kedua, ini jammeran pencurian daya. Jadi kalau ini nggak dijamper, ini dilepas ya. Ini dilepas. Jumpernya ada di sini. Ini namanya pencurian daya ya. Ini dayanya 4 ampere tapi bisa sampai unlimited ya. Kalau dipasang di sini, ini pencurian daya namanya guys ya. Jadi kalau ada jammeran ini mending dilepas. Ini dilepas, nggak usah pakai jammeran ya guys ya. Kita yang jujur aja gitu ya guys ya. Oke, ada lagi ya guys ya, ada lagi ya. Selain pencurian daya, ini pencurian listrik. Ada juga nanti MCB yang tidak sesuai guys ya. Jadi misalnya ini listrik kalian itu 450 2 ampere tapi dikasih MCB yang 4 ampere. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Misalnya MCB-nya ini cuma 2 ampere. Ini 1 ampere ya. Misalnya 2 ampere. Tapi yang terpasang 4 ampere. Itu juga namanya pencurian daya ya guys ya. Biasanya ya guys ya, mungkin biasanya itu ada oknum, atau apa yang menawarkan jasa-jasa seperti itu, biar listrik lebih irit atau listrik gini ya, itulah guys ya biasanya ya, ada permainan oknum yang seperti itu. Jadi kalau bisa ini jangan digunakan ya, jangan pakai jammeran ini.
gunakanlah listrik sesuai dengan apa yang terpasang, apa yang Anda bayarkan ya. Seperti itu guys ya. Terus apa lagi guys? Ya, jadi seperti ini ya instalasi yang benar itu. Tidak ada jambrannya. Kalau kalian biasanya ada menempati rumah kontrakan, rumah lama, kalian pastikan ya meterannya. Mungkin jika kalian tidak pasang kalian sendiri, atau mungkin ya semuanya lah kabel lah ya yang punya meteran, coba pastikan tidak ada jambrannya guys ya. Soalnya nanti kalau kena denda itu gimana guys ya. Kalau kena denda kita kan memang nggak tahu ya. Umumnya masyarakat nggak tahu kan, nggak tahu tentang listrik, jadi dibiarkan aja kan karena nggak tahu. Tapi coba guys ya, punya inisiatif ya, coba dilihat meterannya masing-masing, apakah ada jambrannya, adakah jambrannya di sini, jambran di sini, terus MCB-nya ini sudah sesuai apa enggak sama daya yang kita pasang ya, seperti itu. Jadi nanti misalnya ada pemeriksaan, kita itu terhindar dari denda ya. Terhindar dari denda karena dendanya itu mahal. Terus dari pemakaian itu juga kita bisa lihat ya guys ya. Misalnya ini kadang juga kita sudah jujur, cuma MCB-nya ini cegat. Ada biasanya banyak meteran lama itu. Misalnya meterannya itu cuma 2 ampere 450 watt, tapi bisa sampai 10.000 watt, sampai 2.000 watt. Itu memang bukan kesalahan ya, itu memang itu karena MCB-nya yang cegat, jadi MCB-nya yang rusak. Tapi nanti dari tagihan atau dari pembelian token itu nanti akan ketahuan guys. Maksudnya KWH-nya segini, kok tagihannya segini gitu guys ya. Misalnya 450 watt, tapi kok tagihannya sampai 200.000. Wah, itu kan ada masalah. Soalnya kan pemakaian listrik itu rata-rata itu 12 jam ya guys ya. Kalau full load, kita kan nggak mungkin nyalain langsung full load di rumah kita ya, pasti akan jeglek ya guys ya. Full load di 12 jam itu sudah maksimal lah ibarat batasan saya. Makanya jika daya kita 450, habisnya itu di atas 100.000, itu pemakaiannya hampir 24 jam kan guys ya. Ya tidak mungkin ya dengan daya sekecil itu, subsidi pula ya, tarifnya cuma 400, pemakaiannya bisa sangat tinggi. Itu kan nggak mungkin. Sekarang yang running 24 jam full load itu ya cuma pabrik guys. Kalau nggak pabrik ya jarang pemakaian 450 volt, 450 watt full load. Misalnya kita masak pakai Magicom pompa air ya, itu mungkin cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam lah guys ya. Nggak sampai 24 jam. Jadi dari tagihan pun itu bisa di screening biasanya guys ya. Jadi kalian bisa kena pemeriksaan jika tagihan kalian tidak normal. Jika tagihan listrik kalian tidak normal. Oke. Hindari praktek jambran-jambran seperti ini atau menyuruh oknum untuk membuat hemat listrik ya guys ya, tapi dengan cara merubah di sisi meteran. Oke ya. Saya ulangi lagi, jika ada kabel jambran di sini ya, mending dilepas ya, jangan sampai kena denda. Jambran juga di sini. MCB juga harus sesuai dengan daya yang terpasang. Oke guys ya, itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA saja 0857 8516 1017. Ya guys ya, sekian dulu ya guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu bagi kita semua. Semoga dilimpahkan rezeki yang barokah.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.